Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11, kita bertemu lagi dalam kelas fisika. Setelah minggu lalu Ananda melaksanakan penilaian tengah semester. Pada pertemuan fisika kali ini kita akan masuk ke bab baru yang berjudul fluida statis. Sebagaimana yang telah kita ketahui selama ini bahwa ada 3 jenis zat, yaitu gas, liquid atau zat cair, dan zat padat. Lalu apa itu fluida? Fluida adalah zat yang mengalir, ya. Secara sederhana, fluida adalah zat yang mengalir. Lalu apa itu yang mengalir? Di antara 3 jenis zat ini, yaitu zat cair dan gas. Khusus untuk bab ini dan bab yang selanjutnya, yaitu fluida dinamis, yang akan kita perhatikan adalah zat cair saja, ya. Lalu apa maksudnya statis? Fluidanya tidak bergerak, atau zat cairnya tidak bergerak. Zat cair tidak bergerak. Contoh, di sebuah bejana kita isi air dan kita akan lihat besaran fisika apa saja yang ada di dalam air ini ketika dia masuk ke dalam sebuah bejana. Sekarang sebelum kita lanjutkan kepada tekanan pada zat cair, terlebih dahulu kita pahami apa itu tekanan, ya. Tekanan, ini tekanan, ya. Tekanan adalah hasil perbandingan gaya yang diberikan terhadap suatu permukaan. Ini satuannya Newton, permukaan, luas permukaan satunya meter kuadrat. Sekarang bisa kita bandingkan. Pertama ini dulu, sepatu ini yang punya luas permukaan 1100 cm kuadrat. Kemudian yang sepatu di bawah, telapaknya mempunyai luas permukaan 250 cm kuadrat. Di antara dua telapak sepatu ini, manakah yang memiliki tekanan paling besar? Manakah yang memiliki tekanan paling besar? Dari persamaan bisa kita lihat, jika luas permukaan semakin besar, maka tekanan akan semakin kecil. Bila luas permukaan semakin kecil, maka tekanan akan semakin besar, karena hubungan antara tekanan dengan luas permukaan itu berbanding terbalik. Jadi tekanan yang paling besar mana? Ini luas permukaan yang kecil. Ini besar, ini kecil. Dia jika dipakai oleh orang yang sama. Tapi kalau orang pakai beda, kita lihat lagi pengaruh F-nya. Sekarang kita lihat pada dua orang ini. Orang pertama memiliki bobot atau memiliki massa 70 kg. Orang yang kedua mempunyai massa 140 kg. Ya. Di sini dia memiliki sepatu, ya, dengan luas permukaan 343. Di sini bisa kita lihat bahwa tekanan yang diberikan oleh orang yang bermassa lebih berat, lebih besar, itu mempunyai tekanan yang lebih tinggi, yaitu 40 kPa. Jadi bisa kita simpulkan, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Semakin kecil gaya yang diberikan, maka semakin kecil pula tekanan yang diberikan. F ini bisa berupa gaya dorong atau gaya tarik, atau bisa pula gaya berat dari suatu benda. Sekarang kita masuk ke tekanan yang ada pada zat cair, yaitu tekanan hidrostatis, ya. Tekanan hidrostatis.
ada sebuah bejana di mana pada dinding bejana ini di lubang, ya, diberi lubang, ada lubang 1, ada lubang 2, ada lubang 3, dan masing-masing lubang ini ditutup dengan jari. Setelah jari ini dilepas, ya, ditarik, apa yang terjadi? Bisa Ananda pikirkan apa yang terjadi? Airnya pasti akan keluar. Cuma yang keluar bentuknya seperti apa? Nah, bisa kita lihat setelah jari diangkat atau jari lubang ini dibuka, kita lihat 1, 2, 3. Pada lubang ketiga jarak pancarannya lebih jauh dibandingkan dengan lubang yang kedua dan lubang yang ke-1. Lalu bisa kita jelaskan bahwa tekanan hidrostatis itu adalah, nanti, ya, kita pahami ini dulu. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa tekanan hidrostatis atau fluida statis, ya, berlaku untuk zat cair dan gas. Sekarang kalau kita lihat untuk gas itu bisa berupa udara yang ada di sekitar kita. Semakin jauh tinggi, ya, atau semakin berjarak ketinggian dari permukaan air laut, maka tekanan atmosfer akan berkurang, ya, tekanan akan berkurang. Bisa kita lihat, ya, semakin tinggi suatu benda itu berada di atas permukaan laut, maka tekanan akan berkurang. Ini berbanding terbalik dengan tekanan yang ada pada zat cair. Semakin dalam, ya, semakin dalam, H juga namanya, atau semakin dalam, maka tekanan akan semakin besar. Bisa kita lihat, semakin dalam maka tekanan akan semakin besar. Lalu apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak. Nih, fluida tak bergerak. Apa yang menyebabkan? Yaitu adalah gaya berat fluida. Contoh, sebuah bejana diisi oleh fluida. Fluida ini bisa zat cair dan gas, ya. Bisa zat cair dan gas. Khusus pertemuan bab ini kita tidak membahas gas, zat cair. Zat cair ini mempunyai banyak macam, bisa air, bisa minyak, dan lain-lain. Sekarang kita lihat, kalau bejana ini diisi oleh fluida, ya, dan kita ambil di sini titik, ya, titik, maka tekanan yang dirasakan oleh titik ini adalah tekanan yang diberikan oleh berat dari zat cair ini, ya, tekanan yang diberikan oleh zat cair ini. Maka kalau kita rumuskan, V F per A, ya, tekanan adalah gaya berat. Gaya berat ini F terhadap luas permukaan ini atau titik ini. Maka gaya berat di sini bernilai M kali G per A. M di sini adalah massa dari zat cair. Di SMP sudah kita pelajari bahwa hubungan antara massa dengan massa jenis adalah rho sama dengan M per V. Maka M sama dengan rho dikali V. V ini volume. Maka kalau kita tuliskan ke sini, ini adalah rho, ini adalah V, ini adalah G. G ini percepatan gravitasi per A. Ini volume
ini luas permukaan. Maka perbandingan antara volume dan luas permukaan adalah ketinggian atau kedalaman. Khusus untuk di sini adalah kedalaman. H dikali G. Maka tekanan hidrostatis bisa dirumuskan sebagai Rho dikali H dikali G, atau biasanya kalau di buku dibuat Rho GH, di mana Rho adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian H yaitu kedalaman, ya, satuannya meter. Poin penting dari kedalaman ini itu kita ukur kedalamannya dari permukaan, ya, dari permukaan seperti ini. Sekarang kita lihat ada 4 jenis bejana, bentuknya berbeda, tapi mempunyai ketinggian yang sama setelah diisi dengan air, ya. Pertanyaannya adalah apakah tekanan yang dirasakan oleh 4 bejana ini sama, ya, sama-sama diisi air tapi bentuknya berbeda. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tekanannya sama. Tekanannya sama. Tekanan di sini adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Kenapa bisa sama? Karena dalam tekanan hidrostatis yang berpengaruh adalah Rho, G, dan H. Massa jenis, percepatan gravitasi, dan H ini apa? Kedalaman ini. Ya. Karena H-nya sama semua, meskipun bedanya berbeda, tekanannya akan sama. Kecuali kedalamannya berbeda, yang satu lagi lebih tinggi daripada yang lain, pasti tekanannya tidak akan sama atau berbeda. Jadi tidak ada pengaruh bentuk bejana, asalkan ketinggiannya sama diukur dari permukaan zat cair ini, dia akan menghasilkan tekanan yang sama. Bisa kita lihat ini, kita ulang lagi, bahwa seiring bertambahnya kedalaman sampai ke bawah, dia akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Tekanan yang lebih besar di sini digambarkan sebagai bentuk pancuran yang lebih jauh dibandingkan lubang yang lain. Ini H. Ini H1, ya, dari permukaan sampai ke lubang ini. Ini H2. Ini H1. H3 ya. Maka H1 lebih dalam daripada H2, lebih dalam daripada H3. Maka secara tidak langsung tekanan di lubang 1 lebih besar daripada tekanan di lubang 2, apalagi di lubang 3. Ya. Seiring bertambahnya kedalaman, makin dalam tekanan hidrostatis makin besar. Sekarang kita lanjutkan dengan tekanan total. Apabila bejana ini, ya, kita perhitungkan tekanan udara yang datang dari luar, tekanan udara yang datang dari luar, maka titik A ini akan mendapatkan dua tekanan. Pertama, tekanan dari udara luar, kemudian tekanan yang diberikan oleh zat cair ini. Maka tekanan akhirnya atau yang disebut dengan tekanan mutlak itu dirumuskan sebagai PO ditambah PH. PH ini adalah Rho GH. Ya. P sama dengan P0 ditambah Rho GH. Ya. P0 ini nilainya tetap tekanan
tekanan udara luar, mana nilainya adalah 10⁵ Pascal atau 100.000, atau ada juga yang menuliskan 1 atm, cuma yang dipakai adalah dalam satuan Pascal. Sekarang kita lihat hukum utama hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada titik titik 1, 2, 3, dan 4 adalah sama besar karena memiliki kedalaman H. Maksudnya apa? Sekarang kita lihat. Kebetulan ini wadahnya ditukar ya, bukan 1, 2, 3, 4, tapi A, B, C, D, E. Bentuk wadahnya berbeda-beda ya, bentuk wadahnya berbeda-beda, tetapi ketika diisi oleh fluida atau zat cair memiliki kedalaman yang sama, maka tekanan yang dirasakan oleh PA, PB, PC ya, PD dan PE sama. Kenapa? Karena ketinggiannya sama atau kedalaman yang diukur dari permukaan ini sama. Tekanan hidrostatis pada 9 titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam zat cair yang sejenis dalam keadaan seimbang adalah sama. Maka PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD sama dengan PE. Kecuali di sini ada titik lagi F, maka tidak akan sama dengan PF karena kedalamannya sudah berbeda. Sekarang kita lihat aplikasinya. Ini pipa U ya. Jika suatu fluida dimasukkan ke dalam pipa U, maka pada dalam keadaan seimbang akan memiliki tinggi permukaan yang sama pada kedua kakinya. Kita anggap ini fluida pertama atau zat cair pertama. Ketika dimasukkan dalam pipa U ya, dia punya ketinggian yang sama. Kemudian jika dimasukkan fluida yang bermassa jenis beda, maka tinggi permukaan pada kedua kakinya akan berbeda. Ya, dimasukkan zat cair lain ya, zat cair yang A ini akan terdorong dan dia akan naik. Nah, di sini ada perbedaan ketinggian ya. Delta H ya, perbedaan ketinggian. Maka ini kita tulis H2, ini kita tulis H1 ya. Tekanan yang dirasakan pada titik ini ya, A dan B itu sama. PA sama dengan PB ya. PA ini adalah rho A G dikali H1, ini dia H1. Kemudian yang PHB atau tekanan yang dirasakan oleh titik B di sini adalah rho B dikali G dikali H. Rho B di sini adalah massa jenis zat cair yang telah ditambahkan ya, diukur ketinggiannya atau kedalamannya dari permukaan sampai ke batas titik ini. Maka karena di sini sama-sama punya nilai G di suku kiri dan kanan, maka bisa kita hapus, tinggal rho A dikali H1 sama dengan rho B dikali H2. Untuk lebih jelasnya kita lihat soal ini. Pipa berbentuk U diisi dengan air. Ini rho ya. Rho sama dengan 1000 atau 10⁵ kg per meter kubik. Kemudian pada salah satu kakinya diisi minyak setinggi 20 cm hingga selisih permukaan zat cair pada kedua kaki 5 cm. Tentukan massa jenis minyak. Pertama, rho ini itu adalah rho A, rho air. Atau bisa kita gunakan ini, kita anggap gambarnya ini. Pertama diisi air ya, ketinggiannya sama, kemudian diisi minyak setinggi 20, berarti tinggi, anggap ini minyak tingginya 20, dan selisih permukaan zat cair pada kedua kaki 5, berarti selisih ini 5, delta H nya 5. Rho A atau massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kemudian diisi minyak setinggi 20 cm, H2, atau supaya
tidak membingungkan, beri label HM, H minyak ya, 20 cm. Kemudian ada perbedaan permukaan delta H 5 cm. Kalau tinggi minyak yang diisi 20 cm, kemudian ada perbedaan sisi tinggi permukaan sebesar 5 cm, kira-kira tinggi air ini berapa? Tinggi kenaikan. Tinggi air adalah 20 dikurang 5, ya, 15 cm. Ini 20, ini 5, berarti yang ini udah 15 cm. Jadi setelah diisi minyak, dia akan naik 15 cm, ya, diukur dari titik setimbang ini atau dari bidang setimbang ini. Ini H minyak sudah, kemudian H air sudah. Tentukan massa jenis minyak. Yang ditanya adalah rho M, massa jenis minyak. Di sini dituliskan rho A dikali H1, rho B dikali H2. Yang penting antara suku ini dan suku ini itu beda fluida atau beda zat cair. Rho A berarti tingginya juga A. Rho M berarti tingginya juga M, ya. Rho air dikali tinggi air, rho minyak dikali ketinggian minyak yang diisi. Rho A nilainya 1000, HA nilainya 15, rho M yang ditanya, HM 20. Karena ini satunya cm, apakah perlu diubah dulu ke meter? Tidak, karena nanti akan habis, ya. Di sini cm, di sini cm, ya, karena ini bisa dicoret, jadi tidak perlu dirubah. Maka rho M nilainya adalah, ini paling mudah, rho M sama dengan 1000 dikali 15 per 20. 1000 dibagi 20, dicoret dulu, berarti tinggal 100 bagi 2, 50. 50 kali 15, maka 750. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Maka massa jenis minyak yang diisi ke dalam pipa U mempunyai massa jenis sebesar 750 kg per meter kubik. Sekarang kita lihat contoh soal. Soal pertama, tabung setinggi 30 cm diisi penuh dengan fluida. Fluidanya di sini ada 3, ada air, ada raksa, dan gliserin. Tentukanlah tekanan hidrostatis pada dasar tabung jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan tabung berisi air, raksa, dan gliserin. Ya, jadi kalau ada tabung, ya, di sini diisi air, di sini diisi raksa, di sini diisi gliserin. Nah, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan dasar tabung ini, ya, diisi sama-sama punya ketinggian 30 cm. Maka yang harus kita cari lagi adalah berapa massa jenis dari air, massa jenis dari raksa, dan massa jenis dari gliserin. Dari tabel ini bisa kita lihat massa jenis air adalah 1. Rho A sama dengan 1 gram per cm kubik. Nah, lalu kenapa di soal sebelumnya nilainya 1000? Untuk mencari pH atau tekanan hidrostatis, yang kita gunakan adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Maka ini cukup kita kalikan 1000, kan nilainya 1000 dan satunya berubah, kilogram per meter kubik. Kemudian rho raksa, air raksa, ya, itu nilainya apa? 13,6 dengan satuan gram per cm kubik. Cuma yang kita gunakan adalah dalam satuan kilogram per meter kubik. Ini cukup dikalikan 1000, 13.600 kilogram per meter kubik. Nih. Kemudian gliserin, rho G. Apa nilainya di sini? 1,26 gram per cm kubik. Maka cukup dikalikan 1000
ini akan menjadi 1260 kg per meter kubik. Sekarang yang akan kita cari lagi adalah berapa nilai rho A, tekanan hidrostatis pada dasar tabung jika diisi oleh air. Yang A, TPH A, air ya, rho A dikali G dikali H. H di sini karena 30 cm harus kita ubah dulu ke dalam satuan meter. Berarti 30 dikali 10-2 meter. Kenapa harus diganti ke dalam satuan meter? Karena G ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi harus sama semuanya. Maka tekanan hidrostatis jika diisi air pada kedalaman 30 cm, ini nilainya 1000, ini nilainya 10, ini nilainya 30 kali 10-2. Maka rho PHA ini 10-2, ini per 100 ya, bisa kita coret 2 di sini, berarti tinggal 10 kali 10 kali 30. Ini 100 kali 30, berarti 3000 Pascal. Kemudian tekanan hidrostatis pada air raksa, berarti rho AR dikali G dikali H. pH air raksa ini nilainya 13.600 dikali 10 dikali 30 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa kita coret dengan ini per 100 ya, 02. Berarti tinggal ini kalau kita kali 136 dikali 10 dikali 30, hasilnya adalah 800 Pascal. Yang C, tekanan hidrostatis pada gliserin, berarti rho G dikali G dikali H. Ini nilainya 1260 dikali 10 dikali 30 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa dicoret dengan ini, berarti tinggal 126 dikali 1 dikali 30, maka nilainya adalah 126 dikali 1 dikali 30, hasilnya adalah 3780 Pascal. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa pada kedalaman yang sama, jika diisi dengan zat cair yang berbeda, maka akan menghasilkan tekanan hidrostatis yang berbeda. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan massa jenis dari setiap zat. Di sini rho AR atau massa jenis air raksa lebih besar daripada rho G, massa jenis gliserin, dan lebih besar dari rho air. Maka di sini pH AR juga akan besar daripada pH G, juga akan besar daripada pH A. Kita lihat soal yang kedua. Tekanan hidrostatis pada kedalaman H sebesar 2,6 kali 10 pangkat 3 Pascal. Jika diukur pada kedalaman 2H, maka tekanannya menjadi sebesar. Sekarang kita lihat. pH rho G H. Ya. Di sini adalah kita anggap H1-nya H, H2-nya adalah 2H. Di sini P1 2,6 kali 10 pangkat 3 Pascal, maka ditanya P2. pH sama dengan rho kali G kali H. Di sini hanya ada H dan P, berarti tekanan hidrostatis itu sebanding dengan H. Maka bisa kita buat ini P1 sama dengan
H1, di sini P2 per H2. Atau untuk lebih mudah, takut ragu ya, ini adalah rho 1 G H1, ini rho 2 G H2. Karena sama, bukan? Sorry ya. Karena sama, ini boleh kita coret garis bawah. Massa jenis sama, G-nya garis bawah, maka tinggal P1 per P2 H1 per H2. P1 nilainya 2,6, atau boleh kita buat P1 dikali H2, ini kalikan ke samping, P2 dikali H1. Maka agar lebih mudah, P2 nya kita tinggalkan di sini, maka H1 nya kita tarik ke bawah. P2 P1 dikali H2 per H1 kita tarik ke bawah ya, H1. Maka tekanan pada kedalaman 2H adalah P1 nilainya 2,6 kali 10 pangkat 3, H2 nilainya 2H, H1 nilainya H. Maka ini kita coret, 2,6 kali 2 berarti 5,2 kali 10 pangkat 3 Pascal. Karena kedalamannya bertambah, pasti nilai tekanan hidrostatisnya juga akan bertambah, tidak akan berkurang. Sekarang kita lihat soal ketiga, tabung P. Pada gambar berikut ini berisi zat cair dengan massa jenis R1. Tabung Q berisi zat cair dengan massa jenis R2. Massa jenis R1 sama dengan 2/3 R2. Tekanan di titik A dan titik B sama. Bila kedalaman di B pada tabung Q 10 cm, maka kedalaman di A pada tabung P adalah, di sini ada clue tekanan hidrostatis. Nggak sulit ya menyebutkannya. Di A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Maka ini kalau kita jabarkan, ini adalah rho G H, di sini adalah rho G H. Rho di sini siapa? Rho 1, massa jenis R1. 1 di sini ya. Tabung P diisi dengan massa jenis R1. Berarti di sini adalah rho 1, di sini diisi oleh rho 2. Harusnya sama ya. Di sini A, di sini harusnya juga A, agar tidak ragu. Di sini 2. Dan massa jenis R1 sama dengan 2/3 R2. Artinya apa? Rho 1 sama dengan 2/3 rho 2. Di sini hanya siapa? HA. Ini. Bila kedalaman di B pada tabung Q, berarti ini, berarti di sini adalah H2, ini adalah H1. H2 nilainya 10 cm. Ini boleh kita coret karena sama. Nah, nilai rho 1 sama dengan 2/3 rho 2. H di sini H1, di sini H2. H1-nya adalah, oh ini yang kita cari ya. H1 di sini rho 2 ditulis lagi, H2-nya nilainya 10. Karena ini sama kiri kanan, ini boleh kita coret. Ini boleh kita coret, maka H1 nilainya adalah, atau kedalaman pada tabung P ini ya, kedalaman di A pada tabung P, terserah bahasanya mana, penting kita mencari kedalaman ini berapa. Ini kita kalikan ke samping, 3 kali 10, 2 nya tarik ke bawah, berarti 30/2, 15 cm. Sekarang soal keempat. Sebuah pipa U yang diisi minyak dan air dalam keadaan stabil tampak seperti gambar. Massa jenis air. Nah, berarti ini rho A ya. Massa jenis air rho A sama dengan 800 kg
kg per meter kubik. Dan massa jenis minyak, berarti rho M, sama dengan 600 kg per meter kubik. Maka perbedaan ketinggian HA adalah berarti di sini ada yang kurang ya. Yang kurang adalah tinggi salah satu ini tidak diketahui. Kita anggap ya, H minyak ini diisi setinggi 10 cm. Berarti yang akan kita cari berapakah delta H ini. Jadi kita lanjutkan, di sini tambahnya HM 10 cm. Rho A dikali HA sama dengan rho M dikali HM. Rho A ini ada 800. Kita cari terlebih dahulu. Ini 600. HM tingginya 10 cm. Maka ini kita coret kiri kanan boleh ya. Berarti 8HA sama dengan 60. Berarti HA sama dengan 60 per 8. 60 per 8 cm. Maka untuk mencari delta H, berarti HM sudah didapat, H air, maka delta H adalah tinggi minyak dikurang tinggi air. Tinggi minyak 10 cm, ini HA 60 per 8. Ini kita kalikan ke samping, 8 kali 10 80, 60 per 8, berarti 20 per 8 cm ya. Ini abaikan. Caranya seperti ini. Berarti Bapak lupa melihat kembali soalnya. Ini ada yang kurang satu lagi ya datanya. Berarti untuk mencari delta H harus kita cari dulu ketinggian masing-masing ini berapa, kemudian dikurang. Yang tinggi dikurang yang rendah, atau yang dalam dikurang yang tidak dalam. Soal kelima. Sebuah pipa U diisi dengan dua cairan yang berbeda seperti gambar berikut. Jika massa jenis rho 1 0,8 gram per cm kubik, ini 3, dan rho 2 1 gram per cm kubik, dan H1 10 cm, maka tinggi H2 adalah, nah, di sini rho 1 0,8 gram per cm kubik, rho 2 1 gram per cm kubik, kemudian H1 10, kemudian H2. Kalau sudah seperti ini, nah, tinggal ditulis rho 1 dikali H1, rho 2 dikali H2. Rho 1 nilainya 0,8 gram. Nah, sedangkan soal tadi ada kilogram per meter kubik, Pak, tidak masalah. Yang penting satuan kiri kanan sama. 0,8, H1 nya 10, di sini 1. H2 nya yang kita cari. Ini 0,8 kali 10, 8 dikali sama dengan ya 1 dikali H2, berarti H2 sama dengan 8 per 1 atau 8 cm ya. Ini soal ke 6. Gambar di bawah ini melukiskan dua buah tabung kaca berisi zat cair. Dua tabung yang besarnya sama berisi penuh zat cair. Perbandingan massa jenis zat cair pada tabung 1 dan tabung 2. Perbandingan massa jenis di tabung 1 dan di tabung 2 4:5. Titik pada tabung 1 yang mempunyai tekanan sama besar dengan tekanan titik O pada tabung 2 adalah ya, tekanan pada titik O. Berarti yang kita ambil di sini adalah H-nya ya. H dengan kedalaman 8 cm. Titik pada tabung 1 yang mempunyai tekanan sama besar dengan tekanan titik O pada tabung 2 adalah. Sekarang kita buat P1 sama dengan P2. P1 di sini adalah rho 1 G H, di sini rho 2 G H, H1 H2. Rho 1 ini
berapa? Nah, harus kita buat dulu seperti ini. Berarti rho 1 sama dengan 4/5 rho 2. Berarti 4/5 rho 2 dikali G dikali H1. Kita harus cari dulu H1 di sini ya. Ini 1, ini 2 ya. Mana yang nilai tekanannya sama? Apakah pada titik A, B, C, D atau E? Rho 2 dikali G. H2-nya yang diminta adalah pada kedalaman 8 cm ini akan sama dengan kedalaman berapa di sini? 8. Ini boleh kita coret. Ini boleh kita coret. Ini boleh kita coret. Ini boleh kita coret. Tinggal 4/5 H1 sama dengan 8. Maka H1 sama dengan 8 kali 5/4. 2. Di H1 2 kali 5 10 cm. Berarti tekanan pada kedalaman 8 cm akan sama ya. 1 akan sama dengan tekanan pada ini salah. Kita buat kesimpulannya. Tekanan hidrostatis pada tabung 2 dengan kedalaman 8 cm akan sama dengan tekanan hidrostatis pada tabung 1 dengan kedalaman 10 cm. Kita lihat 4 tambah 2 6 tambah 4 10. Berarti akan sama dengan ini ya, 10 cm C. Atau PO pada tabung 2 di sini akan sama PC pada tabung 1. Soal ke-7. Sebuah pipa U mula-mula berisi air dengan rho air 1000 kg per meter kubik. Kemudian pada salah satu kakinya diisi minyak setinggi 10 cm ya. Diisi minyak 10 cm hingga selisih permukaan air pada pipa 8 cm. Massa jenis minyak adalah di sini bisa kita buat besaran yang diketahui. Rho air 1000 kg per meter kubik. Kemudian yang ditanya berapakah massa jenis minyak ini. Ini tinggi air naik 8 cm, kemudian diisi minyak setinggi 10 cm. Yang kita buat rho A dikali HA, rho M dikali HM. Rho A nya 1000, HA nya 8, rho M nya yang dicari, HM nya 10. Ini boleh kita coret kiri kanan. Maka 100 kali 8 800. Ini tinggal rho M. Atau massa jenis minyaknya bernilai 800 kg per meter kubik. Sebuah pipa U diisi dengan dua cairan berbeda, seperti pada gambar di samping. Jika rho 1 0,8, rho 2 1 gram per cm kubik, dan H1 sama dengan 10 cm, maka tinggi H2 adalah, sudah kita cari di sebelah soal sebelumnya. Rho 1 0,8 gram per cm kubik, H1 10, rho 2 1 gram per cm kubik. H2 nya berapa? Di rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Rho 1 0,8, H1 10, rho 2 1, H2 nya berapa? Ini 0,8 per 10 8, ini H2, atau H2 sama dengan 8 cm. Sekarang soal terakhir. Sebuah wadah berisi dua jenis zat cair, yaitu air dan minyak, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Jika massa jenis minyak 0,8,
gram per cm kubik, massa jenis air 1 gram per cm kubik, dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar wadah. Karena di sini ada dua jenis zat cair yang berbeda, maka ada dua tekanan hidrostatis yang akan kita jumlahkan. Sekarang kita buat dulu yang diketahui adalah rho minyak. Massa jenis minyak ini dia 0,8 gram per cm kubik. Cuma dalam perhitungan yang akan kita gunakan adalah 800. Ini cukup dikali 1000 agar satunya berubah ke kilogram per meter kubik. Kemudian rho air 1 gram per cm kubik. Kali sini akan menjadi 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian nilai G 10 ya. Maka tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar wadah berarti pH sama dengan pH air ditambah tekanan hidrostatis pada minyak. Berapa ini? Rho A dikali G dikali HA. Berapa ini? Rho M dikali G dikali HM. Berapa HA? HA ini dia. HA 2 cm, HM 4 cm. HA 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian tinggi minyak 4 cm, 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Maka tekanan yang dirasakan oleh dasar atau pada titik A ini adalah rho A nilainya 1000, G nilainya 10, HA 2 kali 10 pangkat min 2 ditambah rho M nilainya ada 800 dikali 10 dikali HM. Berapa HM? 4 ya. 4 dikali 10 pangkat min 2 pH. Ini bisa kita coret dengan 2 ini. Berarti tinggal 10 kali 10 dikali 2 ditambah. Ini bisa kita coret dengan ini. Berarti tinggal 8 kali 10 kali 4. Maka tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar wadah 10 kali 10 kali 2 ini 200. Ini 8 kali 10 kali 4 320. 200 ditambah 320 adalah 520 satuan Pascal. Jadi kalau ada dua jenis zat cair yang berbeda dalam satu wadah, pasti ketinggiannya akan jelas ya. Apalagi ini di sini diisi air dan minyak, pasti akan nampak perbedaannya. Maka kita tambahkan tekanan hidrostatis dari masing-masing zat cair tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dicatat kembali apa yang sudah dijelaskan pada pertemuan kali ini. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.